Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan yang diberikan. Saudari-saudara, hari ini adalah hari Minggu biasa ke-19. Firman Tuhan diambil dari kitab Raja-Raja yang pertama bab 19 dan Injil Matius bab 14. Saya heran dengan seorang bapak yang di paroki saya yang hampir setiap hari datang ke gereja. Tidak lama, hanya sebentar lalu keluar. Ketika saya sedang di luar dan kemudian ketemu, bapak itu selalu bercerita tentang kegembiraan hidup karena mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada dia dan keluarga. Saudara-saudara, ketika mendengar mukjizat jangan membayangkan hal yang hebat. Tidak. Dia hanya cerita tentang kebetulan ada uang di bawah kasur ketika bank pelecit, ketika penagih hutang rentenir datang menagihnya. Atau kemarin anaknya sembuh dari flu. Atau juga cerita tentang rumahnya yang reng dan usuknya itu dari bambu sudah 20 tahun lebih dan tidak lapuk. Bagi dia itu mukjizat. Dia mengatakan Allah begitu baik atas hal-hal yang sehari-hari yang menolong dia. Dan itulah mukjizat sekali lagi. Pada awalnya saya tidak terlalu pusing dan bahkan bosan mendengarkan itu. Tetapi ketika dia mengulang-ulang mukjizat setiap hari, saya jadi ingat betapa seringkali kita beriman kepada Allah dengan menantikan dan memohon mukjizat. Dan apa yang kita pandang sebagai mukjizat adalah sesuatu yang besar. Ketika divonis kanker, dan ternyata second opinion dokter mengatakan bukan kanker, lega, mukjizat. Ketika ditagih tagihan yang begitu banyak dan tiba-tiba saudara lain meminjami kita uang untuk nyaur utang, mukjizat. Ketika berdoa bagi anaknya yang pacaran beda iman dan akhirnya dipisahkan oleh Tuhan dan menemukan pasangan seiman, mukjizat. Banyak orang menunggu mukjizat sebagai mukjizat. Itu adalah mukjizat besar. Dan bapak ini menemukan mukjizat setiap hari. Dahsyat ya. Nah, saudara-saudara, Nabi Elia kita tahu nabi besar. Suatu ketika Nabi Elia dipanggil oleh Tuhan. Maka ia keluar dari gubuknya dan membayangkan sosok Allah atau tanda-tanda yang mengikuti kehadiran Allah, tanda besar. Maka dikatakan suatu ketika dia dipanggil keluar oleh Tuhan dari gubuknya. Maka ia keluar dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan berlalu. Menyusulah angin besar datang, tetapi tidak ada Tuhan di situ. Kemudian terjadilah gempa, tetapi Tuhan tidak menampakkan kehadirannya melalui gempa itu. Setelah gempa datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera, sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Pengalaman kehadiran Tuhan dalam angin sepoi-sepoi dan bukan dalam peristiwa yang dahsyat dan gempar mengoreksi cara pandang Elia tentang karya Allah yang terlibat di dalam kehidupannya. Luar biasa ya. Ini mengetuk, menggedor hati saya dan mudah-mudahan hati Anda bahwa Allah itu tidak dengan cara-cara yang spektakuler menyapa dan menemani kita. Amin. Bahkan dalam kepahitan, dalam kesesakan kehidupan, Allah menemani kita. Nah, bacaan yang kedua yang diambil dari Injil Matius menceritakan sebaliknya. Para murid menyeberang Danau Tiberias dengan menggunakan perahu layar. Nah, apa yang terjadi di tengah malam? Tiba-tiba perahu diombang-ambingkan angin sakal. Mereka takut dan panik.
Mereka lupa bahwa Yesus ada dimanapun. Dilihat oleh mereka, Yesus berjalan di atas air dan mendekat. Dan mereka tetap tidak percaya bahwa itu Yesus. Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Dan Yesus berkata, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Dan kepada Petrus yang berjalan juga di atas air dan hampir tenggelam, Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Mengapa kita mengalami Tuhan hanya pada peristiwa besar, dan kalau tidak ada peristiwa besar Tuhan menyapa, kita merasa ditinggalkan oleh Allah. Padahal Allah itu hadir dalam keluarga. Allah itu hadir ketika Anda memandang anak yang sedang tidur. Allah itu hadir ketika bahkan anjing pastoran menyambut saya ketika saya datang dari luar. Allah itu hadir ketika saya pagi-pagi menyiram benih cabai dan mulai tumbuh. Allah itu hadir dalam senyum keluarga dan anggota sepasturan. Allah hadir dalam keseharian. Para murid disapa oleh Tuhan dan ditegur karena selalu hanya bersyukur dan berharap pada peristiwa besar. Sementara bahkan ketika perahu diombang-ambingkan angin sakal, Tuhan ada di situ. Kalau kita percaya. Dan kepercayaan itu menumbuhkan iman yang semakin kokoh. Sehingga kita tidak takut mengarungi dunia yang penuh tantangan. Maka, ayo kita lihat, kita nikmati, kita syukuri anugerah Tuhan hari ini atau besok yang ditawarkan Tuhan. Amin. Terus-menerus merayakan kehidupan. Anda dan keluarga diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.